Informatif, fenomenal, sederhana ya, belusukan, bagus, kalem, menuju kotak-kotak, belusukan. Tindakan adalah manifestasi dari pikiran. Ada hal yang berbeda antara berpikir besar, bertindak besar, dan bicara besar. Menurut saya, Jokowi berpikir besar dan dia bertindak besar. Yang lain bicaranya saja yang besar, tindakannya kita belum tahu. Di Solo, Jokowi pemilihan pertama. Pemilihan kedua dia di Solo, dia dipilih 90% rakyat Solo. 90% lebih rakyat Solo. Artinya rakyat melihat hasil karyanya. Nah, Prabowo apa karyanya? Yang saya tahu misalnya, ya nanti saya bilang karya-karya yang kembali lagi pada pelanggaran-pelanggaran, ada yang marah. Kan seperti itu. Tapi karya dia membangun satu kota. Apa? Karya Jokowi sudah teruji, dia bangun Solo. Dia pindah ke Jakarta, terpilih. Dia melakukan beberapa kerja besar. Pada akhirnya dia berhenti dipecat. Ingat, Jokowi belum pernah dipecat. Prabowo sudah. Saya kira itu proses mekanisme yang ada. Proses mekanisme ada, kita mau tanya seperti ini. Kan jelas. Nah, kita bandingkanlah satu sisi gini. Orang bilang Jokowi tinggalkan Jakarta. Tidak pernah Jokowi ingin tinggalkan Jakarta. Dia ingin tetap menjaga, membangun Jakarta. Tidak dari balai kota, tapi dari istana negara. Kemacetan semakin macet hari ini. Ya kan? Kalau dulu kemacetan itu menurut saya semakin macet. Orang yang tidak Tadi punya datanya akal, 19 km. orang yang tidak punya akal sehat saja yang menyatakan Jakarta tidak macet seperti itu. Pakai data. Data itu bedanya kita. Mana datanya? Angka-angkanya mana? Bukan gini loh. Jangan Anda mengkritik tanpa data. Yang akan jadi persoalan bagi saya begini. Ketika Prabowo menang nanti, dia menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata darat, laut, dan udara. Lalu dia akan melantik sekian banyak jenderal. Repotnya yang jenderal-jenderal dilantik itu dilantik oleh tentara yang pernah dipecat. Nah, ini akan jadi persoalan berikut. Mana? Saya kira kita bicara masa lalu, tidak ada problem. Kenapa tidak problem? Tidak problem. Itu ada proses yang lalu yang sudah dia lalui. Ada proses yang sekarang. Sekarang ini bagaimana yang kita butuhkan itu pemimpin punya gagasan besar, pemimpin punya ide-ide besar, dia mampu. Tapi bukan pemimpin hanya cukup dengan pencitraan. Lo orang ketemu rakyat kok pencitraan itu naik kuda, itu pencitraan. Ketemu rakyat naik helikopter, itu pencitraan. Lo kalau dia pakai kemeja apa adanya, sepatu apa adanya, itu keberpihakan bukan pencitraan. Keberpihakan pada rakyat yang dia tahu sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Terus Prabowo apa prestasinya? Apa prestasi dia yang bisa kita banggakan sebagai pemimpin publik? Ini Indonesia, bukan batalion. Beda dia pimpin pasukan dan beda dia pimpin rakyat sipil. Oke, mungkin beberapa karya dia di pemerintahan bagus, walaupun berakhir buruk dalam pemecatan. Memangnya sama memberikan perintah dan instruksi pada prajurit dan memberikan perintah dan instruksi pada rakyat sipil? Beda. Nah, dia belum pernah memimpin institusi sipil seperti yang pernah dilakukan oleh Jokowi. Lalu apa harapan kita? Oleh karena itu, beri kesempatan dia untuk memimpin kali ini. Ya kan? Dengan gagasan-gagasannya. Maksudnya buat uji coba. Bukan gagasan, bukan dia memberikan gagasan, ya kan? Dia bagaimana ingin membangun yang namanya kedaulatan di bidang pangan. Bagaimana? Dia bahkan mau membangun dengan kedaulatan energi, itu ide dan gagasannya Prabowo. Tidak ide yang berdasarkan masukan di berbagai macam. Dia mendiskusikan bagaimana proses penegakan hukum. Itu genuine ide. Loh, bagaimana pemimpin besar itu dengan ide dan gagasan besar.